Hai semua, gue Rafael dan gue seneng banget bisa menyambut kalian semua di ibadah online MDC Youth. So, gue mau ajak teman-teman semua untuk stop sebentar dari kegiatan kalian seperti media sosial, bermain games, ataupun dengan gadget kalian. Dan ayo kita siapkan diri kita untuk lebih siap lagi mengikuti ibadah online ini. So, let's praise and worship Him. Selamat beribadah. Mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Jesus, I love your voice. You have led me through the fire. In darkest night, you were close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Let's sing, how good is He? Come on. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down and surrender now, I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so yes, you have been so good to me. Every breath that I am, I will sing of the goodness. Say, I will sing, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after
goodness of God. Nyanyikan sekali lagi, all my life you have been faithful. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. So good, Jesus. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Let's sing the goodness of God. Never stop singing, we'll never stop singing the goodness of you, Lord, the goodness of you, Lord. You never fail, you are faithful, oh Lord. So we'll say, so we'll say, so we'll say to you, Jesus, I will sing of your goodness, I will sing of your mercy, I will sing of your faithfulness. I keep singing to you, I keep singing to you. No matter what happened to me, I'm gonna keep singing. I'm gonna keep singing to you, Lord. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Oh, with my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running out. Your goodness is running after, it's running after me. Oh, oh, it's your goodness and mercy. Oh, Engkau sangat baik Tuhan buat kami Tuhan. Kami percaya kepada kesetiaan-Mu Tuhan, kepada janji-Mu yang gak pernah berubah Tuhan. Kami akan menyanyikan Tuhan bahwa ini perkataan iman kami Tuhan. You never fail me. Walking around these walls, I thought by now they'd fall, but you have never failed me yet. Waiting for change to come, knowing the battle's won, for you have never failed me yet. Your promise still stands, great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands, this is my confidence, you never fail me yet. I know the night won't last, your word will come to pass. My heart
will sing your praise again. Jesus, you are enough. Oh, Jesus, you're still enough. Amen. Keep me within your love. My heart will sing your praise again. Sing your promise to stand. Promise still stands. It is your faithfulness, your faithfulness. Still in your hands. This is my confidence. You'll never fail me. Oh, yes. You never failed me, yeah. So I will sing. Oh, you do it again, Jesus. Sing it. I've seen you move. I've seen you move. You moved the mountain, and I believe I see you do it again. You made a way where there is no way, and I believe I see you do it again. I've seen you move, I've seen you move. Yeah, I've seen you move. Oh, you do it again. You made a way where there is no way, and I believe I see you do it again. I've seen you move. You moved the mountain, and I believe I see you do it again. You made a way where there is no way, and I believe I see you do it again. Oh, I see you do it again. Yeah, I see you do it again. Oh, your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail. Your promise still stands. Promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. Oh, I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail me. Promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. Oh, I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail me. Yeah, never fail me. Never will forget. 'Cause you never fail me yet. I believe I will see you moving again in my life. Put my trust in you, Jesus. I believe you will do it again, Jesus. Bapak, kami percaya Tuhan akan kuasa-Mu, akan kekuatan-Mu Tuhan yang gak terbatas Tuhan. Kapanpun, sampai kapanpun Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau telah bawa kami keluar Tuhan dari dalam kehidupan kami yang lama Tuhan. Dari kehidupan kami yang penuh dosa, dari kehidupan kami yang gak tahu arah Tuhan, gak tahu tujuan hidup Tuhan. Engkau udah bawa kami keluar Tuhan. Gak cuma itu, Engkau juga tunjukkan penyertaan-Mu, Engkau tunjukkan mujizat-Mu, Engkau tunjukkan karya-karya-Mu yang ajaib Tuhan Yesus.
Melihat kembali ke belakang Tuhan, entah berapa banyak pertolongan-Mu yang udah Kau berikan pada hidupnya kami Tuhan. Entah udah berapa kali Engkau mengangkat kami Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, perbuatan-Mu gak berhenti di situ Tuhan. Kesetiaan-Mu gak berhenti di situ Tuhan. Kami percaya Tuhan akan ada mukjizat yang jauh lebih besar. Akan ada penyertaan-Mu yang jauh lebih dahsyat Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus gak akan ada habis-habisnya kami melihat kebesaran-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, setiap perkataan-Mu ya dan amin Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau masih akan membawa kami untuk melihat sesuatu yang lebih besar lagi di depan sana Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, bantu kami untuk membentuk hidup kami menjadi lebih baik lagi Tuhan. Kami ingin gak cuman sekedar jadi orang percaya yang udah diselamatkan dan udah gitu doang Tuhan. Tapi kami ingin Tuhan bisa menunjukkan siapa Engkau Tuhan melalui hidupnya kami Tuhan Yesus. Melalui sifat excellent kami di dunia ini Tuhan Yesus. Kami gak mau jadi sekedar biasa-biasa aja Tuhan Yesus. Kami ingin menggapai, kami ingin mengambil, kami ingin mengklaim janji kami Tuhan yang udah Engkau taruh Tuhan buat masa depan kami Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Pakai lidah hamba-Mu Tuhan Yesus. Kak Biges Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami mau dengar, kami mau taat, kami ingin melakukannya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Amin. Yo, what's up guys? Dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Gue yakin semuanya sekalipun kondisi ini bukan sebuah kondisi yang ideal buat kita masa-masa pandemi seperti ini. Tapi kita percaya bahwa itu nggak mengurangi semangat karena kita tahu bahwa penyertaan Allah dalam kehidupan kita sempurna. Well, hari ini buat para impactors dan juga para VIPs, saya mau sharing, diminta sharing untuk sesuatu yang temanya adalah excellence. Ngomongin soal karakter, karena setahu saya bulan lalu di Image dan juga VIP membahas tentang tujuan hidup. Dan untuk next step dari tujuan hidup, setelah kita tahu apa tujuan hidup kita, lalu kita harus tahu bagaimana cara kita melangkah ke sana. Dan kita nggak akan bisa melangkah ke sana kalau kita nggak mulai sesuatu di dalam diri kita untuk mengubah karakter-karakter kita. Karena apa? Karena ketika kita tahu tujuan hidup kita dalam Tuhan, kendaraan untuk ke sana, itu Alkitab berbicara tentang Christ likeness. Tentang karakter-karakter Kristus yang akan kita hidupi di dalam kehidupan kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kita tahu bukan serta-merta begitu kita tahu tujuan hidup kita, begitu kita bertobat, kita langsung simsalabim, langsung berubah, enggak. Karakter itu butuh proses. Oleh karena itu selama sebulan ini adalah minggu ketiga series dari karakter-karakter yang kita pelajari. Dan yang ketiga ini kita bicara tentang excellence. Dan kalau kita bicara tentang excellence, tentunya seperti minggu-minggu sebelumnya juga mungkin telah dibicarakan tentang satu tokoh yang berbicara, yang mempunyai spirit of excellence. Siapa dia? Ya, bener banget. Namanya Daniel. Ada di kitab Daniel. Apa sih spirit of excellence? Nah, kita lihat di Daniel 6 ayat 4. Ayo kita buka sama-sama Daniel 6 ayat 4. Atau Daniel 6 ayat 3, maaf. Nah, dibilang seperti ini. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Saya ingat sekali dari zaman saya muda banyak orang yang bicara soal spirit of excellence. Tapi sebenarnya apa sih spirit of excellence? Apakah ketika kita mengenal Tuhan, terus kita berdoa, tiba-tiba spirit of excellence tampil begitu aja? Saya rasa enggak, tapi dulunya saya pikir seperti itu. Ketika kita berdoa, maka Roh Kudus turun ke atas kita, maka kita tiba-tiba mempunyai spirit of excellence. Apakah seperti itu? Nah, nanti kita akan kupas di kitab Daniel ini bahwa spirit of excellence itu adalah sebuah proses karakter yang panjang yang dipunyai Daniel bersama-sama dengan Tuhan. Adalah sebuah akibat dari hubungan sama Tuhan. Dan bukan cuma sekedar hubungan, tetapi berjalan bersama Tuhan. Maka karakter Daniel dibilang bahwa orang ini luar biasa banget. Sampai dibilang karena ia mempunyai roh yang luar biasa. So kita akan bicara tentang spirit of excellence hari ini. Nah kalau kita bicara tentang excellence, sebenarnya ada banyak sekali waktu saya coba ya lihat apa sih artinya excellence ini. Sebenarnya ada banyak sekali
pendapat tentang excellence. Bagaimana orang mengukur, oh ini orangnya excellence, oh ini orangnya excellence. Bagaimana dunia melihat excellence. Tapi kita mau belajar lebih dari itu. Karena apa? Karena kalau kita lihat excellence di dunia, itu orang hanya menakar dari segi outcome-nya aja. Apa sih outcome-nya dari excellence? Secara outcome, excellence itu berarti di atas rata-rata. Dia punya kerjaannya berkualitas. Tapi tahukah kita ada banyak orang yang sebenarnya kalau kita lihat sekilas, maka kita bisa bilang ini excellence banget. Ini orangnya di atas rata-rata. Ada banyak, kalau saya nih, saya penggemar bola gitu. Sering sekali disebutkan ada banyak wonderkid atau ada banyak anak-anak muda yang dia excellence banget secara di atas rata-rata skillnya. Ketika dia umur 18 sampai 20 tahun, dia direkrut dengan harga yang luar biasa sama sebuah klub. Itu sampai harga berapa juta euro, berapa juta pound sterling direkrut oleh satu klub yang menghargai dia karena bilang, wah ini permainannya luar biasa. But somehow ada beberapa dari mereka yang overrated. Maksudnya apa? Begitu direkrut, tidak pernah bermain lagi. Karena apa? Karena mungkin mereka punya skill di atas rata-rata. Tetapi karakter mereka tidak membawa mereka tetap bertahan untuk berada di atas. So kadang-kadang kalau kita bicara excellence, orang cuma ngeliat outcome-nya aja. Kalau kita bicara soal Daniel, mungkin orang berpikir bahwa Daniel nih luar biasa banget. Tapi kita harus tahu what behind the scene. Apa yang terjadi dalam kehidupan Daniel sehingga dia mempunyai sebuah kualitas yang di atas rata-rata. Karakternya begitu dibentuk sama Tuhan. Jadi outcome dari excellence itu lahir dari sebuah karakter yang excellence. Karena itu akan membuat kita tetap bersinar. Tetap berada di atas, tetap orang ngelihat, wow ini luar biasa. Ada banyak orang yang berfokus sama outcome-nya doang. Tetapi gak mau mengerjakan karakternya. Ada orang taunya bahwa gue harus hebat, harus seperti ini. Orang tahu, oh iya saya mau jadi seperti ini. Tetapi mereka tidak mau menjalani kehidupan seperti itu. Sekali lagi karena saya pecinta sepak bola, lagi-lagi saya bicara tentang sepak bola. Mungkin beberapa teman relate, tapi mungkin beberapa teman yang enggak. Tapi ya siapa sih yang nggak tahu di dunia ini Cristiano Ronaldo? Sekalipun kamu bukan penggemar bola pasti tahu dong Cristiano Ronaldo. Semua orang tahu bahwa Cristiano Ronaldo itu punya jam latihan yang sangat luar biasa teman-teman. Semua orang, bahkan rekan setimnya dia di Real Madrid pernah bilang bahwa di Manchester United, waktu dia masih di Manchester United dan itu cenderung dia masih cukup muda pada usianya. Dibilang bahwa kalau saya nggak salah Carlos Tevez dibilang bahwa saya coba datang, tiap kali saya datang ke gym, jadi mereka tuh sebelum mereka latihan di luar negeri standarnya mereka 1 jam akan datang lebih awal untuk mereka nge-gym dan persiapan terlebih dahulu. Dan setiap kali orang-orang itu datang mereka telah melihat Ronaldo sudah lama latihan di dalam gym. Sampai akhirnya dia coba datang 2 jam lebih awal. Dan dia melihat Ronaldo sudah ada di sana untuk latihan. Dia coba lagi 1 jam lebih awal, dia melihat Ronaldo sudah ada di sana sejam sebelumnya. Dan dia nggak pernah bisa datang lebih pagi dari Ronaldo. Dan itu yang membuat Ronaldo tetap sampai sekarang ini dimanapun pindah liga sampai 3 kali. Dan dia tetap membuktikan ketajaman dia dan jadi pemain terbaik di dunia. Saya cuma mau bilang orang-orang gak suka sama what behind the scene. Padahal ini penting banget buat kita tahu bahwa excellence itu bukan cuma sekedar terlihat seperti di atas rata-rata. Tetapi di dalamnya benar-benar kuat. Di dalamnya benar-benar excellence. Nah, ciri-ciri orang yang mempunyai karakter excellence itu seperti apa sih sebenarnya? Saya mau bilang, nah kita coba sedikit assess diri kita. Apakah kita orang yang excellence dalam pekerjaan apa enggak? Apakah kita sudah mempunyainya atau mulai berproses? Saya nggak bisa bilang bahwa, weh lu udah excellence atau gua udah excellence, enggak. Saya juga nggak pernah merasa bahwa saya udah masuk ke dalam tahap excellence. Karena saya yakin itu semua proses. Tetapi apakah are we going there atau enggak? Gitu. Lihat aja ciri-ciri seperti ini. Ciri-ciri orang yang punya karakter excellence, dia itu signifikan, impactful, dan terasa dampak positifnya. Jadi, gampangnya gini, kalau orang-orang suka kasih kamu kepercayaan, itu berarti orang-orang mulai percaya, ya dong, kasih kepercayaan karena percaya. Itu berarti kamu mulai dilihat dan dianggap
dapat dipercaya untuk melakukan sesuatu. Dan semakin banyak kamu diberikan kepercayaan, ada orang yang percaya. Jadi ingat gampangnya gini, kalau misalnya aduh ini siapa ya yang bisa kita kasih tanggung jawab ini, langsung keinget, oh ya si ini aja deh, gue panggil dia aja deh. Gitu. Atau mungkin ya siapa, John gitu ya, yang bulan lalu sebulan penuh gitu. Siapa ya yang kita bisa kasih tanggung jawab ini? Orang pasti ingetnya John. Contohnya kayak gitu. Itu berarti kehadirannya di situ itu signifikan. Kenapa? Orang percaya lagi sehingga orang nggak kapok pakai dia. Orang-orang yang seperti ini dicari, orang-orang yang seperti ini itulah orang-orang yang ciri-ciri orang yang excellence. Dia datang dan dia membawa dampak positif. Mungkin gak gede-gede banget, tetapi minimal orang tahu bahwa oh secure kalau ngasih sesuatu sama dia. Gitu. So pertanyaannya buat kita, apakah akhir-akhir ini ada orang yang datang dan mulai kasih tanggung jawab sama kita, yuk bantu kita di sini dan segala macam. Buat kamu mungkin yang masih sekolah, mungkin kamu mulai dipercayakan satu hal dalam organisasi sama gurumu, dipercaya jadi ketua kelas, dipercaya untuk memimpin sesuatu. Mungkin buat kamu yang ada di perusahaan, buat teman-teman VIPS, dalam pekerjaanmu, kalau bilang bosmu kok kasih banyak banget tugas. Enggak, lihat hal yang lain. Mungkin dia percaya sekali sama kamu karena dia merasa bahwa kehadiranmu signifikan. Well, kitab Daniel mencatat bahwa Daniel ini selalu diberi kepercayaan yang tinggi. Bahkan setelah kerajaan Babel, Daniel ini hidup dalam kerajaan Babel. Kerajaan Babel berganti-ganti raja. Sampai 4 raja selalu mencari Daniel untuk menjadikan dia orang tertinggi dalam pemerintahannya. Yang pertama ada Nebukadnezar. Yang kedua ada Belsyazar, anaknya Nebukadnezar. Nah teman-teman, dalam bulan ini kalau mau pelajarin tentang karakter, silakan buka kitab Daniel, nggak terlalu banyak pasalnya, tapi pasti ada banyak yang teman-teman bisa pelajari. Terus yang ketiga ada Darius. Setelah Belsyazar mati, lalu diganti oleh Darius, orang Midian. Lalu di pasal yang sama, pada akhirnya cuma disebutkan bahwa setelah Darius, maka diganti Kores dan Daniel tetap dipercaya untuk menjadi petinggi dalam pemerintahan kerajaan Babel itu. So kita lihat bahwa ciri-ciri ini melekat pada Daniel. Siapapun orangnya, siapapun rajanya boleh berganti. Tetapi minumannya tetap. Wah bukan, itu iklan dong. Tetapi tetap orang yang dipercaya gak berganti, yaitu Daniel. Kenapa? Karena dia bisa dipercaya dan dia cakap. Nah, yuk kita belajar yuk untuk journey, untuk punya spirit of excellence seperti Daniel. Apa yang terjadi sama Daniel? Yang pertama, Daniel itu kalau kita lihat, itu driven by the greatest purpose in his life. Orang yang seperti Daniel itu orang yang digerakkan bukan cuma sekedar tujuan-tujuan yang biasa, tetapi tujuan yang tertinggi, the highest calling. Apa sih the highest calling? Kalau teman-teman ikutin series bulan lalu, yaitu bagaimana kita bisa align sama tujuannya Tuhan. Ya itulah, bagaimana kita diciptakan sama Tuhan, otomatis Tuhan punya tujuan sama kita. Nah kita align sama panggilannya. Nah kadang-kadang kita berpikir seperti ini, tujuan hidup kita adalah yang menggerakkan kita bahwa kita harus punya achievement demi achievement. Contohnya, tujuan hidup saya jadi presiden. Atau tujuan hidup saya jadi bos, jadi pengusaha, jadi kaya raya. Kita menaruhkan tujuan-tujuan kita seperti itu. Tetapi orang yang punya spirit of excellence seperti Daniel, saya ngomongnya seperti ini karena kita belajar tentang karakter dalam kekristenan. Ya, lebih dari cuma sekedar punya achievement di dunia ini, tetapi bagaimana mempunyai sebuah kehidupan yang bermakna untuk makna kekekalan. Daniel itu kalau dibilang ketika dia achieve segala sesuatu, itu bukan tujuannya dia. Tahukah teman-teman, baik Daniel ataupun Yusuf, itu bukan bercita-cita, walaupun Tuhan memberikan Yusuf itu visi ya, bahwa semua orang akan menyembah dia, tapi dia tidak menjadikan itu tujuannya. Gitu. Daniel juga tidak membuat menjadi raja adalah achievementnya dia. No, sama sekali enggak. Yang menjadi tujuannya dia ada sangat jelas. Bahwa tetapi Tuhan menaruhkan tujuannya dalam panggilan Tuhan untuk membawa kemuliaan bagi Tuhan. Hal itulah yang dilakukan Daniel. So, mau dia jadi, kalau saya pikirnya kayak gini, kalau misalnya Daniel achievementnya adalah untuk menjadi raja,
So gampang, dia lakukan aja apa yang semua yang diinginkan raja. Tetapi enggak, ketika raja bilang sembah patung raja, Daniel bilang enggak. Berani enggak kita bilang enggak dan mempertaruhkan sebuah achievement untuk the greatest calling dalam kehidupan kita? Karena kita tahu apa yang menggerakkan kita. Kalau saya jadi pengusaha, tujuan saya harusnya bukan kaya raya. Tapi tujuan saya adalah menjadi orang yang memuliakan Tuhan. Pengusaha hanyalah caranya. Bisa naik atau bisa aja dalam kondisi-kondisi sulit. Siapa tahu pandemi seperti ini kondisi-kondisi sulit. Tetapi tujuan saya apakah memuliakan Tuhan. Ini ketika saya sharing ini saya juga banyak banget ditegur. Saya nggak pribadi yang excellence. Tapi saya mau mencoba aja. Tapi saya banyak banget ditegur. Pertanyaannya adalah ketika saya jadi pengusaha, apakah saya akan mempertaruhkan karakter-karakter saya hanya untuk mendapatkan bisnis-bisnis saya? Apakah kita akan berfokus pada achievement kita? Atau pada the true calling dalam kehidupan kita? That's the greatest calling. Dalam kehidupan kita itu menjadi alat untuk memuliakan Tuhan. Makanya dibilang di ayat, di firman Tuhan dikatakan seperti ini. Engkau adalah terang dan garam dunia. Gak mungkin kita terang itu gak dilihat sama orang. Yang kedua, garam itu udah pasti asin. Nah kalau garam itu tidak bisa signifikan lagi, tidak bisa menghasilkan. Dibilang garamnya itu cuma dibuang dan diinjak-injak orang. Satu kali ketika kita dapat achievement tapi kita nggak jadi terang lagi dan nggak jadi garam lagi, ketahuilah sebenarnya the greatest calling dalam kehidupan kita udah mulai hilang. Yang kedua, orang yang excellence. Dia tahu gift-nya dia. Dia tahu apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya dia, dan dia bisa maximizing itu. Dia bisa memaksimalkan semuanya. Di Daniel 1 ayat 17 saya baca, kepada 4 orang muda itu, saat itu bicara tentang Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Sadrak, Mesak, dan Abednego sama Daniel sama-sama diberikan sebuah pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Tapi ada perbedaannya, Daniel dikasih satu hal lagi yang secara spesifik dikasih sama Tuhan. Yaitu dia punya pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Coba teman-teman baca nanti di Daniel bahwa bagaimana setiap kali Daniel itu signifikan adalah ketika dia tahu apa yang Tuhan kasih sama dia. Yaitu dia bisa melihat dan mengartikan mimpi. Oleh karena itu, jadi waktu zaman itu Babel percaya sama orang pintar, ahli nujum dan ahli sihir segala macam untuk mengartikan mimpi. Tetapi Daniel datang atas nama Tuhan dan dia mengartikan mimpi. Sampai Nebukadnezar, Raja Babel, sujud menyembah dan dibilang bahwa Allahnya Daniel itu adalah Allah yang benar. Dan dia sujud menyembah kepada Allahnya Daniel. Itulah tujuannya Daniel tergenapi. Bahwa dia kasih tahu ke semua Babel yang tidak mengenal Tuhan, nih Allahnya orang Israel, Allahnya Daniel, itu adalah Allah yang hidup. Dan dia memuliakan Tuhan. Semua dipakai Daniel dan dia menuliskan semuanya. Ada sisa-sisa kitab Daniel itu tulisan-tulisan Daniel. Dia maksimalin semuanya. Sampai bukan cuma sekedar kerajaan Babel yang percaya sama Tuhan, tetapi lewat tulisannya. Sampai hari ini kita bisa melihat bagaimana keajaiban Tuhan menyertai Daniel. Dan kita juga percaya sama Tuhan. Lewat perkara-perkara yang dicatat Daniel pada kitabnya. Daniel menyadari potensi-potensinya dan dia memaksimalkan itu. Tahukah kita, mungkin di Matius 25 bicara tentang perumpamaan talenta. Nah ini sama seperti ini. Kalau kita, kadang-kadang kita berjalan sama Tuhan, tapi kita nggak pernah tahu, nggak mungkin Tuhan nggak ngasih sesuatu sama kita. Apalagi kalau kita udah tahu, oh tujuan kita ini. Tuhan pasti akan modalin kita sesuatu. Makanya dikasih perumpamaan tentang talenta. Dan setiap orang akan dikasih Tuhan sesuai dengan kapasitas-kapasitasnya. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Saya mikir-mikir, kenapa nggak adil? Kenapa 5, 2, 1? Kelihatan banget, yang tidak mengerjakan dibilang bukan yang 5 loh. Tetapi yang 1. Karena apa? Pada dasarnya Tuhan tahu kapasitasnya dia, mungkin nggak bisa ngembangin itu, tapi Tuhan tetap kasih chance, kasih kesempatan. Oke lah, kalau lu kerjain 1, lu kembangin itu, gua rasa kalau dia 1 terus jadi 2 atau 1,5 aja, maka Tuhan akan bilang gini, marilah kepadaku hambaku yang baik dan setia.
gitu. Tetapi kan masalahnya enggak. Karena apa? 5 sama 2 pujiannya tetap sama. Tetapi kenapa yang satu itu berbeda? Tuhan kasih kesempatan, tetap dikasih potensi. Nah hari ini gak usah bandingin diri lu sama orang lain. Gue cuma bisa ini, do it. Knowing your potential and do it. Tanpa lu pernah mengerjakan potensi itu, makanya dibilang gitu, ketika mereka mengerjakan 2 talenta, maka mereka beroleh 2 talenta. Karena apa? Kalau kita tidak pernah mengerjakan apa yang Tuhan kasih dalam diri kita, maka kita gak bisa berkembang. Percayakah teman-teman, kalau hari ini, saya pelayanan juga sebagai worship leader. Tetapi saya bernyanyi pertama kali, yaitu di Kesan, di kelompok yang kecil. Dan saya mau pakai. Gitu. Saya pertama kali bisa ngomong di depan orang, itu juga di Kesan. Setelah itu saya ngomong di kalangan-kalangan gereja, saya pakai potensi saya sampai sekarang berkali-kali di dalam kehidupan pekerjaan-pekerjaan saya ngomong di depan banyak orang dengan percaya diri. Itu apa? Karena setiap kali saya dikasih kepercayaan, saya lakukan. Saya pakai potensi saya. Sekalipun dulu pasti enggak semulus ini kalau saya ngomong gitu. Jadi hari ini ke teman-teman, apa yang kau lihat? Jangan ngelihat aku nggak punya ini, tapi apa yang kau punya sama Tuhan, apa yang Tuhan kasih. Kalau nggak bisa menyadari itu berarti nggak mungkin lah gitu. Even though 1, jangan bilang aduh kecil banget, gue nggak bisa kayak begini, nggak bisa kayak begitu. Enggak, 1 aja cukup untuk kau kembangkan. Lakukan potensimu, ketahuilah apa potensi kita dan maksimalkan itu. Yang ketiga, take responsibility, ambil tanggung jawab setiap kali dipercayakan. And do your best. Makanya di Kolose dibilang bahwa lakukan bahwa apa saja yang kau perbuatlah itu seperti untuk Tuhan. Ada banyak orang yang kenapa orang nggak bisa mengembangkan dirinya dan pernah berkata-kata bahwa kesempatan itu nggak pernah datang sama aku. Contoh ketika engkau di dunia kerja. Engkau menunggu promosi dan engkau bilang, promosi itu gak pernah datang sama engkau. Tapi tiap kali engkau dikasih tugas tambahan, engkau ngeluh. Tiap kali bosmu datang dan bilang, oke, yuk kita ada project ini segala macam. Let's do this. Oke, kamu silakan pimpin gitu contohnya. Contohnya, Biges, pimpin project ini. Dan saya berpikir seperti ini, saya kan gak dibayar untuk project ini. Why should I? Kenapa gue harus lakukan itu? Hanya berpikir seperti itu. Bahwa bukan, setiap kali tanggung jawab datang, gue lihatnya sebagai beban. Dan gue tolak. Atau mungkin gue lakukan, tetapi gue gak giving my best. Orang-orang yang excellence, dia menerima responsibility itu yang dikasih sama dia. Lalu dia lakukan yang terbaik. Dan di saat itu kapasitasnya berkembang. Saya mau kasih tahu bahwa excellence itu bukan sempurna. Karena kalau sempurna itu kayak udah mentok gitu. Tetapi excellence itu selalu punya ruang untuk bertumbuh, untuk berkembang. Karena setiap kali kita melakukan suatu, orang yang excellence akan bilang, apa reviewnya saya? Apa yang bisa saya kembangkan? Mengevaluasi, tanya feedbacknya dan segala macam. Nah, teman-teman yuk. Setiap kali ada yang datang, jangan pernah berpikir peluang itu gak pernah datang sama saya. Tetapi pertanyaannya, ada berapa banyak tanggung jawab yang kau tolak. Yang kau bilang, aku gak bisa lakukan ini, aku gak bisa lakukan itu. Jangan aku, jangan gua kak. Jangan gua kak. Yuk, pimpin ini yuk, pimpin nyanyian yuk di Komsel bisa gak? Aduh jangan aku lah kak. Yuk, kita kesini yuk. Kita lakukan ini. Jangan aku lah kak. Gitu. Ambil tanggung jawab yang dipercayakan sama kamu. Dan ketika sudah masuk ke dalamnya, lakukan yang terbaik. Orang yang sekalipun tanggung jawab yang diberikan sama kita kecil, atau kadang-kadang ada orang yang kayak gini, kalau tadi kan ada orang yang terlalu underestimate dirinya, tetapi ada juga orang yang terlalu, kalau Daniel kayak gini, kalau kita lihat ya, kita belajar dari Daniel nih, Daniel 1 ayat 3-5 dibilang kayak gini. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Ini nih ya, Daniel ini adalah kaum yang ini nih. Dia adalah keturunan raja dan kaum bangsawan, yaitu orang-orang muda yang tidak ada suatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai baik hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu. Jadi sebenarnya Daniel tuh udah wonderkid lah kalau di istilah sepak bola.
yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja ngasih tanggung jawab apa? Menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dan dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun. Ada orang yang berpikir kayak gini, gua nih berbakat banget, tapi kenapa? Daniel nih talented. Udah punya segalanya dan dia dulunya kalau di Israel walaupun mereka dalam pembuangan, tapi dia itu orang bangsawan. Tapi apa yang terjadi? Daniel diberi tugas untuk jadi apa? Untuk jadi koki. Bukan koki malah, cuma buat ngidang-ngidangin makanan raja dan bangsawan di sana. Bisa aja dia berpikir bahwa ini terlalu kecil buat gua. Ingat teman-teman, kalau engkau nggak bisa setia dari perkara kecil, engkau nggak akan mungkin dipercayakan perkara-perkara besar. So apa yang Daniel lakukan? Dia tetap setia. Dia lakukan bagiannya sampai dia tahu kapan saatnya Tuhan akan mengangkat dia. Dan tujuannya sekali lagi bukan achievement. Tetapi apa? Dia tahu tujuan mulianya dia adalah untuk memuliakan Tuhan dengan apa yang ada dalam hidupnya. So jangan menganggap remeh tanggung jawab yang datang dan dipercayakan kepada kita. Kita nggak perlu menunggu untuk sempurna juga. Dan excellent itu bukan sempurna tadi yang saya bilang. Excellent itu adalah nggak berhenti untuk melakukan yang terbaik. Ciri-cirinya apa? Do your best itu artinya apa? Yang pertama, orang itu kalau dibilang bahwa barang siapa mau jadi terbesar, hendaklah dia menjadi apa? Pelayanmu. Orang itu suka untuk melayani. Kenapa? Karena kalau ada orang yang dapat diandalkan, pasti karena dia memberikan pelayanan yang terbaik. Dia akan disukai oleh atasannya. Itu yang dilakukan oleh Daniel. Semangat melayani. Yang kedua, dia bisa memberikan lebih dari yang diharapkan. Saya diajarin sama kakak rohani saya. Dulu kita pernah bareng-bareng. Dia punya slogan seperti ini. We give more than you expect. Wah itu sampai sekarang buat saya membekas banget. Kalau untuk melayani, saya harus kasih di luar perkiraannya dia. Kalau orang berpikir gue kasih B karena nilai kontraknya B. Gue harus kasih B plus atau minimal A. Kalau misalnya orang berharap A, maka gue harus kasih A plus. Percayalah, gak mungkin kita kehabisan ruang untuk berkembang. Untuk memberikan yang lebih baik lagi. So yang ketiga, orang yang memberikan yang terbaik, itu dia melakukan finishing well. Jangan sampai apa yang sudah kita mulai, lalu kita tinggalkan begitu aja. Dan berkata bahwa, mungkin bukan aku. Pertanyaannya, mungkin belum waktunya engkau berhenti menggali. So, you have to finishing well. Nah kalau saya ulangi kembali tadi, kita rekap sebelum saya masuk ke poin terakhir, bahwa hal-hal yang bisa kita pelajari dari Daniel untuk mempunyai spirit of excellence yang pertama adalah driven by the greatest purpose. Jadi bukan digerakkan oleh achievement dalam kehidupan, tetapi the highest calling. Apa tujuan terbesar dalam hidupnya yang Tuhan telah taruh dalam kehidupannya Daniel. So buat pengikut-pengikut Kristus, saya rasa kita harus mempunyai hal yang sama. Yang kedua, Daniel tahu potensinya dia, tahu karunianya dia, knowing his gift, apa yang diberikan pada dia oleh Tuhan, dan dia memaksimalkan apa yang diberikan oleh Tuhan. Yang ketiga, dia berani mengambil tanggung jawab dan melakukan yang terbaik. Yang keempat, hal yang gak kalah penting. Satu kali saya pernah, sebelum saya masuk ke poinnya, satu kali saya pernah mengadakan sebuah seminar karakter, dan kebetulan satu kali itu ada hamba Tuhan dari luar negeri. Dan kita persiapin semuanya, dan dia merasa senang karena apa yang dipersiapkan dengan baik oleh tim kami. Lalu tiba saatnya kita mau makan malam karena dia udah datang ke Indonesia untuk mengadakan seminar. Jadi saya harus jamu dia makan malam. Lalu dia nanya kita ngobrol tentang banyak hal. Dan suddenly dia bilang, Biges, thank you for everything. Terima kasih buat semua yang kau lakukan. Kami merasa diberkati. Cuma ada satu pertanyaan yang kamu mungkin jawab aja dalam hatimu sendiri. Dia bilang bahwa, kamu tahu nggak bahwa Tuhan itu sedang berjalan sama engkau. Kau merasakan favor dari Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah kamu sedang berjalan sama Tuhan? Tuhan mengasihi kita ngerasain favor. Kita lagi up and down kehidupan rohani kita tetap ngerasain favornya Tuhan toh. Tuhan tetap berkati kita. Tapi pertanyaannya untuk bisa maksimal, apakah kita berjalan sama Tuhan? Perjalanan bersama Tuhan itu mendatangkan bahwa ketika Daniel berkali-kali dia punya tekanan,
di dalam kehidupannya dia. Pertama, dia orang pembuangan di Babel. Habis itu yang kedua, kita tahu bahwa dia dites kesehatannya mereka karena dia nggak mau makan makanan raja, menajiskan dirinya dan hanya makan makanan sayuran. Yang ketiga, dia pernah ditaruh itu Sadrak, Mesak dan Abednego yang perapian menyala-nyala. Tapi Daniel pernah dihadapkan juga dengan gua singa, tetapi singa tidak mau menyentuh dia. Apa yang terjadi? Tekanan dalam hidup kita tetap ada. Tetapi ketika kita berjalan sama Tuhan, yang pertama, kita tahu bahwa satu, kita mendapatkan kekuatan dalam tekanan. Sekalipun kita ditekan, kita nggak akan binasa. Tetapi apa? Tuhan memberikan kita kekuatan. Dan ketika what doesn't kill you make you stronger. Apa yang nggak bisa mematikan engkau, itu akan membuat engkau naik level. Yang kedua, berjalan bersama Tuhan membuat kita tetap berada dalam path-nya kita. Kita tetap fokus. Daniel dibilang, ayo makan makanan raja. Apa susahnya sih tinggal makan makanan raja? Enak loh. Tetapi dia tetap fokus. No, this is my purpose, this is my calling. Dan dia tetap berjalan dalam path-nya. Kita fokus. Mungkin ada banyak pintu terbuka buat kita. Mungkin sekarang kita di persimpangan jalan. Tetapi kita cuma punya 365 hari dalam setahun. Kita nggak bisa kerjain semuanya. Dan bukan semua pintu yang terbuka itu buat kita. Fokuslah dengan apa yang menjadi panggilan Tuhan. Pattern-nya kita seperti apa. Yang ketiga, orang yang berjalan sama Tuhan. Dia akan bertumbuh dalam tekanan. Nah, untuk itulah poin keempat yang paling penting, yang juga penting maksudnya adalah berjalan. Pastikan diri kita, Tuhan ada sama kita. He's anywhere. Tapi apakah kita sedang berjalan sama Tuhan? Itu yang harus kita pikirkan. Nah, sebaliknya, hambatan-hambatan apa sih yang membuat kita nggak bisa excellence? Yang pertama, ya opposite-nya, yaitu kita nggak punya tujuan. Atau tujuan kita cuma yang remeh-temeh atau yang sekedar achievement. Jadi kita ya cuma mendasarkan, oke, gue kerjain karena gue mau achieve ini. Tetapi ya tadi dibilang bahwa apapun yang kita kerjakan, itu adalah kerjakan untuk Tuhan. Jadi tetap excellence apapun yang kita dipercayakan. Karena kita punya tujuan yang jelas. Yang kedua, nggak pernah bisa melihat potensi dalam dirinya. Tadi udah saya bahas. Yang ketiga, orang ini terlalu malas atau takut untuk mengambil tanggung jawab. Yang keempat, tidak kuat pada tekanan karena tidak mengandalkan Tuhan. Pertanyaannya, hari ini ketika engkau mendengar firman Tuhan ini, di mana posisimu? Apakah engkau sudah punya tujuan dalam Tuhan? Atau kau sudah punya tujuan tapi engkau bingung, gak tahu apa yang Tuhan berikan kepadamu? Percayalah ada potensi yang Tuhan berikan. Atau yang ketiga, engkau gak berani ngambil responsibility, tanggung jawab kepadamu. Take it and do your best. Yang keempat, engkau sudah melakukan semuanya. Mungkin saat-saat ini, kau merasa kau mulai menjauh dari Tuhan. Kau gak berjalan sama Tuhan. Walk with God. Even di masa tersulit, justru Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Dan kita akan bertumbuh ketika kita melewatinya. Well, mau kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini ketika kami mendapatkan pesan ini dimanapun kami berada. Kami tahu Tuhan, kami tetap berproses. Dan dimanapun posisi kami, keadaan kami saat ini Tuhan, kami mau bilang kami mau bertumbuh tetap menjadi excellence. Bukan cuma orang yang excellence untuk mendapatkan achievement dalam dunia ini. Untuk mendapatkan pengakuan-pengakuan. Tetapi kami tahu bahwa kami punya sebuah panggilan yang mulia dalam Engkau, the highest calling. Dan kami mau menggenapinya. Oleh karena itu kami berdoa Tuhan. Kami mau punya spirit of excellence di dalam Engkau Tuhan. Kami mau belajar dari Daniel Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang memampukan kami untuk step by step. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kegagahan kami, bukan karena kecakapan kami. Tetapi karena kami mengandalkan Engkau dan berjalan bersama dengan-Mu Tuhan. Aku berdoa Tuhan, buat teman-teman yang bergumul Tuhan saat-saat ini Tuhan. Mungkin dengan tujuannya, mungkin di saat-saat ini Tuhan merasa bahwa apa yang dikerjakan tidak berhasil. Tapi kami percaya Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan yang bekerja. Tuhan yang memberkati setiap rekan-rekan kami Tuhan. Memberikan spirit of excellence. Tapi kami berdoa Tuhan. Biar setiap rekan-rekan yang sedang berdoa. Mau Tuhan dibentuk karakternya untuk mempunyai spirit of excellence di dalamnya. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Hai guys, gimana ibadah hari ini? Semoga kalian terberkati dan kalian bisa mempraktekannya di kehidupan kita sehari-hari. Ibadah hari ini selesai, yuk kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapak buat hari ini Tuhan kami bisa memuji, menyembah Engkau, kami bisa mendengar firman-Mu Tuhan, dan biar firman-Mu menjadi rema Tuhan dalam kehidupan kami Bapak. Dan ajar kami terus Tuhan dalam kehidupan kami untuk kami bisa taat, untuk kami bisa mau mengikuti kata-katamu Tuhan, firman-Mu ya Bapak. Kau berkati kami, Kau sertai kehidupan kami selama seminggu ke depan Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Than any star in the sky, you light